Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sadana Agung dan Saya Husin Ja'far. dalam acara Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti biasa kita akan memberikan asupan-asupan mengenai kajian-kajian dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan fenomena-fenomena sehari-hari dari sudut pandang Islam tentunya ya. Dan tentu saja narasumber kita Habib Husin Ja'far. Ngomong-ngomong, hari ini kostum batik Batik, Bib. dari undangan, dari kondangan nikahan, atau akan ke kondangan nikahan biasanya kalau batik, atau dari nikahan mantan. Aduh, mantan saya udah nikah semua lagi, Bib. Aduh. Bisa pas gitu ya. Oke, kalau begitu kita hadirkan mantannya. Ada Aduh, enggak ya? udah ada ini dia. Kaget juga saya. Nggak nih, Bib, ini dari kondangan nih, Bib. Oh. Biasa udah sering kondangan nggak pernah dikondangin nih begini nih, Bib. Iya. Akhirnya nggak kondang-kondang. Akhirnya nggak kondang-kondang, malah kendangan saya lebih banyak. Punya di rumah ada. Aduh, ya maksudnya kondangan kan juga selain memberi selamat pada teman yang sudah menemukan jodohnya nih, Bib. Oke. Harapannya siapa tahu kan sambil silaturahmi, sambil mengucapkan selamat sambil menemukan jodohnya gitu Ya. loh, Bib. Dicari ya. Yang dicari. Nah, Oke. kira-kira ada nggak sih nih, Bib, ciri-cirinya nih kalau seseorang yang dekat ini adalah jodoh kita gitu, atau mungkin yang baru bertemu terus wah jodoh nih kayaknya gitu. Waduh. Ada nggak sih ini, Bib, Iya, iya. caranya untuk mengetahui seseorang itu jodoh kita atau bukan? Iya, pertama-tama bahwa dalam memilih jodoh itu utamanya tidak pada kita, tapi pada Allah. Artinya kita ini kan lemah ya, manusia ini. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kata Allah, kadang apa yang kita suka bukan yang terbaik padahal itu buat kita. Dan apa yang kita benci padahal itu terbaik buat kita. Jadi yang paling tahu tentang mana yang terbaik buat kita itu adalah Allah. Karena itu utamanya jodoh itu dikembalikan kepada Allah. Nah, ketentuannya dari Allah apa? Ya syariat. Ada Quran, ada hadis yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan itu. Karena itu yang pertama terkait jodoh ini kita harus banyak berdoa kepada Allah. Meminta petunjuk tentang siapa jodoh kita, karena kita ini lemah. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi kalau mau tahu ini mungkin jodoh kita apa enggak, jadikan syariat dulu sebagai ukurannya. Kalau dia wanita yang tidak baik-baik secara syariat, maka pasti dia bukan jodoh terbaik untuk kita. Karena kita menghendaki seorang wanita yang terbaik sebagai jodoh kita. Begitu juga sebaliknya, wanita melihat laki-laki kalau tidak sesuai syariat, berarti jangan jadikan itu jodohnya. Karena itu kita juga memperbaiki diri kita sesuai syariat, agar kita pantas untuk pasangan yang sesuai dengan syariat. Jadi itu yang pertama. Jadi utamanya mau melihat ini jodoh kita apa enggak, ukurannya Allah, bukan ukurannya nafsu kita. Tapi ada ungkapan nih, Bib, kalau jodoh adalah cerminan diri kita. Iya. Nah, kalau kita ngerasa ya kita emang orangnya agak bandel-bandel gitu, terus ngelihat, nah ini kayaknya bandel-bandelnya mirip nih kayak saya nih, yang jodoh nih kayaknya nih, gimana tuh, Bib? Iya. Pandangan Islam mengenai ungkapan ini apa nih, Bib? Iya. Nah, terus yang kedua tadi saya mau lanjutkan. Oh iya, tadi yang pertama tadi ya, Bib. Nah, yang kedua ini untuk melengkapi adalah bukan berarti sepenuhnya di tangan Allah.
kita harus sesuai syariat kemauan kita walaupun suka nggak boleh. Enggak, kita juga diberi oleh Allah karena rahmatnya Allah hak untuk menentukan dari orang baik yang banyak yang kita temui, pilih mana yang paling kamu suka. Pilihlah dia untuk menjadi pendamping hidupmu. Jadi kita juga rasa suka kita juga difasilitasi oleh Allah. Karena itu Nabi Muhammad itu punya 4 kriteria baik laki-laki maupun perempuan dalam memilih jodohnya. Yang pertama adalah dinuha, agamanya dia harus baik secara agama. Tapi selainnya juga hal-hal yang juga manusiawi untuk dipertimbangkan. Maluha, hartanya. Oh, hartanya juga dipertimbangkan ya, Beb? Boleh jadi pertimbangan. Boleh jadi sebagai Sayyidah Khadijah seorang yang kaya raya dan itu dipertimbangkan oleh Nabi karena dengan itu Nabi bisa berdakwah lebih leluasa dengan hartanya Sayyidah Khadijah. Kemudian yang kedua jamaluha, ketampanan atau kecantikannya, rupanya. Iya, karena agak capek juga ya kalau bangun tidur kita udah melihat jodoh kita sudah males ya, kurang good looking, agak repot ya. Dan cantik ini kan relatif ya, Bib. Dan itu maksudnya relatif. Kan ada yang melihat seperti ini cantik, ada yang mungkin bahkan kurang di standar cocok. peradaban dunia berubah. Dulu itu katanya hidung pesek itu simbol kecantikan, badan gemuk itu simbol kecantikan. Terus laki buncit itu simbol ketampanan. Bahkan itu ada yang berubah. Ini bibirnya diginiin simbol kecantikan juga tuh. Iya, jadi memang setiap peradaban punya modelnya sendiri-sendiri dan setiap waktu juga kadang berubah-ubah modelnya. Kemudian yang terakhir juga nasabuha, artinya keturunannya. Ya, keturunan orang baik atau tidak. Karena karakter itu kan biasanya tumbuh dari garis keturunan juga dipengaruhi oleh itu. Nah, itu 2 hal. Jadi dari Allah dan dari kita digabungkan. Nah, memang jodoh itu cerminan dari diri. Itu mengacu kepada surat An-Nur ayat 26. Surat An-Nur ayat 26 ini mengatakan bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik. Awalnya ini mengkritik orang-orang yang memfitnah istri agung Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang difitnah melakukan hal-hal yang tidak pantas. Nah, kemudian dikritik oleh ayat ini bahwa karena Nabi Muhammad itu lelaki yang baik, maka Sayyidah Aisyah ini jaminan bahwa perempuan yang baik. Karena beliau adalah istrinya Nabi Muhammad. Ini sekaligus bahwa jodoh itu cerminan diri kita. Jadi kalau kita yang perempuan ingin jodoh seperti Nabi Muhammad, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka pantaskan diri kita seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra atau Sayyidah Aisyah atau Sayyidah Khadijah. Begitu juga sebaliknya, kalau laki-laki pengen wanita yang baik, pantaskan dirinya, perbaiki dirinya menjadi lelaki yang baik untuk kemudian menerima dan mendapatkan perempuan yang baik juga. Dan bukan soal di luar, tapi di dalam diri kita. Jangan ngejar yang baik, tapi terus tidak memperbaiki diri ya, Bib. Betul. Nah, dan adapun soal karakter, soal kekayaan dan lain sebagainya, itu jodoh itu bisa saling melengkapi. Nah, kalau ceweknya penyabar, laki-lakinya agak kurang sabar, itu bisa saling belajar dan saling mengimbangi. Perempuannya sensitif, laki-lakinya pengertian, bisa saling melengkapi. Jadi dia cerminan dalam hal-hal yang sifatnya agama, bahwa laki-laki baik bersama perempuan baik, tapi dia juga saling melengkapi dalam karakter. Nah, makanya kalau ada orang, wah Bib, kalau laki-laki baik sama perempuan baik, akhirnya yang nggak baik nggak dapat jatah dong. Ya makanya perbaiki diri agar supaya kita semuanya baik, mendapatkan yang semuanya baik. Ketemu yang baik. Iya. Begitu ya, Bib ya. Bukan malah saya nggak mau berubah tapi mau cari jodoh yang baik. Anda kayaknya mimpi di siang bolong. Iya, maksudnya melengkapi juga bukan begitu ya, Bib. Bukan satunya itu, jelek, gitu satunya baik, konsepnya. bukan lengkap ya, Bib. Betul. Ini crash. Iya. Justru ya, Bib. Apakah seseorang yang sudah menikah berarti ketemu jodohnya? Nah, kita akan pertanyakan di segmen berikutnya, tetap di Kapsul Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.